ka awewe tanya. Kadang-kadang poho kana naonnya. Hah? Hantunya lah. Heeh. Geus suka bikang eta. Oh kan? Rupanya lambikan sih. Ija heueuh sok. Jelema geus resep ka bikang eta. Ya kan, Gus? Kalau orang udah suka ke bikang eta geus poho kana naon he. Pastilah. Kiai teh Habib teh naon he. Kadang-kadang nu ngapuduriah Rasul eta. Geus resep we ka bikang. Poho he manehna duriah Rasul eta. Hah? Wah. Kiai serba. Jadi namanya cinta itu buta. Oh iya. Aya peribahasa di Sunda Bang. Ya. Mana tak? Jadi lamun teh kalau cinta sudah melekat, tai kotok eta, tai kotok. Terasa coklat cenah. Eras. Nah. Aju lamun teh cinta sudah bersemi, katanya Gus. Cacing eta cacing. Ya kan eta doang rasana doang mie cenah. Eras. Itu cinta buta ya. Jadi memang kalau berbicara mengenai cinta itu kata-kata pun akan kalah. Artinya karena cinta itu perasaan, ya kata-kata itu terbatas, sementara perasaan itu nggak ada batasnya. Jadi kata-kata pun nggak ada artinya, kalah oleh cinta. Gitu. Jadi perkataan itu hanya sekedar indikasi. Soalnya yang namanya cinta itu kan rasa. Rasa ya Gus. Eta doang jelema mah judul beta nu jada betanya. Mesti nganti ke aya rasa nu lain doang. Oh pasti. Ka Allah bae. Tak seandainya doang kitunya. Para muhibbin eta dibalikeun ka Allah rasana. Untuk ke Habibnya tuh ke Allah be langsung gitu ya. Namun kata para muhibbin mencintai Allah, udah pasti muhibbin itu ke habaib akan tetap cinta, ke makhluk lain pun cinta, bahkan pencaci pun, pemaki pun ya dicinta sama mereka. Itu kalau cintanya ke Allah. Iya, jadi mencintai Allah itu langsung satu peluru, kan kena banyak semuanya. sasaran, kena semua. Kayak panahnya Arjuna itu ya. Arjuna. Kalau lu orang jadi Arjuna. Jadi pernah nonton nggak film apa tuh Mahabharata? Oh itu udah tahun berapa? Oh, jadi kan Arjuna ini muridnya Krishna ya. Dan beliau itu punya satu busur sakti, namanya apa itulah. Jadi sekali tarikan busurnya itu, panahnya, sekali lempar, panahnya cuma satu, cuma nyebarnya itu, nggak gitu. Nah, begitu juga dengan seseorang yang mencintai Allah Ta'ala. Maka ketika cinta itu sudah teraplikasi di dalam hatinya, yang kemudian menjadi sebuah perbuatan, ya maka itu akan dirasakan, akan terasa oleh seluruh makhluk. Itu ya. Nah begitu juga ketika seorang itu mencintai golongan tertentu, maka golongan itu mau baik, mau buruk, jadi akan menutup mata. Bahkan cenderung akan membela mereka dalam keadaan apapun. Yang tidak suka dengan golongan itu, maka dia akan benci. Tidak hanya benci, bahkan persekusi. Iya, tenang. Kan udah beberapa kali tuh ada orang Cianjur juga ya, ini persekusi. Gitu. Kemudian HP-nya dirampas. Kemudian di daerah-daerah lain, di sini di Kidul. Kemudian di mana lagi tuh? Banyak lah kalau mau ngitung satu-satu mah nggak ini. Makanya bahaya itu mah. Jadi nggak bisa memilih mana cinta yang menurut pandangan syariat itu baik dan mana cinta yang menurut pandangan syariat itu buruk. Nggak bisa memilah-milah itu. Mau benar mau salah kayak tetap aja dia akan membela. Gitu. Itu bener ya, cinta itu emang buta Gus.
Jadi apa namanya? Wa ainur ridha. Kulu apa itu? Angkul li'aibin kalilatun Kalilatun. kama ainad sukhti tubdil masawiyah. Nah, Kama anna ainad sukhti tubdil masawiyah. Artinya itu apa? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Itu kalau misalnya udah kelihatannya dari cinta itu dari cinta, Gus. An kulli aibin kalilah. Yang salah aja, Benar. merasa nikmat. Tai kotok be tai kotok ngepait jasa ya, tai kucing hasem ya. Rasana amis bae. Yang coklat ya tanya. Heeh. Seri itu asen apa? Saya tahu gitu dah. Sebisa saya. Atuh lah. So kasena eta buku ka bikangnya. Atuh cuk batur ih si eta cenah buku kasih eta. Cuk batur eta nya. Masalahnya si Gusti gitu. Gus Ajis kayak kasenan. Nang buku ka bikangnya eta, bikang eta mah goreng. Aju kalakuan dong juig bae cenah. Asena teu laku ya tadi omongan gitu. Semoga iya. Terus bawa iya. Ya gitu lah. Bahkan tuh anehnya ya. Kan kita mempelajari sejarah, membaca sejarah di tahun 1888 di mana para pengamal tarekat yaitu murid-murid dari Syekh Abdul Karim Tanara. Ini berbicara sejarah ya, bukan berbicara soal fitnah apalagi menjustifikasi seseorang. Para pengamal tarekat saat itu berada dalam kondisi yang sangat tertindas. Mulai dari paceklik, karena itu pasca meletusnya Gunung Krakatau itu ya, tahun sebelumnya lah, 1882 atau 84 itu ya. Oh, pas kejadian itu habis itu ya? Setelah itu, karena 1888. Dama paceklik, ya kan? Kemudian binatang ternak itu disikat habis sama Belanda lantaran ada penyakit hewan saat itu. Mau yang sehat, mau yang sakit disikat semuanya. Kemudian ditambah dengan pajak yang tinggi. Bahkan pajaknya itu tidak hanya berlaku bagi perorangan. Itu masa individu pemerintahan Belanda. Oh, Belanda. Di samping itu semua itu dikenakan pajak, mau pajak rumah, mau pajak toko, mau pajak gudang, sampai ke perahu-perahu Pajak itu. ada pajaknya, sampai ke warung-warung di pasar, kios, bahkan nggak hanya kios, bahkan pedagang yang ya namanya orang yang jualan di pasar gimana sih? Itu dikenakan pajak. Akhirnya memberontaklah mereka. Sehingga tokoh-tokoh dari murid-muridnya Syekh Abdul Karim Tanara saat itu menyusun strategi untuk menyerang Belanda ya yang ada di Banten lah saat itu. Nah, sayangnya di situ sudah mulai ada selebaran yang disebarkan ke masyarakat yang isinya adalah fatwa bahwasannya satu, ini orang-orang tarekat itu adalah orang-orang yang bodoh. Ya, Bodoh menurut dia. bodoh menurut beliau gitu kan. Masih beliau nih ya, masih menghormati kita. Ya. Tentang agama, bodoh tentang agama satu, kemudian mengamalkan tarekat, padahal kalau berbicara tarekat kan la ilaha illallah. Ya. Dia mendawamkan la ilaha illallah gitu dengan adabnya, dengan tata caranya lah yang ada di dalam tarekat itu. Padahal la ilaha La illallah. ilaha illallah. Itu afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la gitu kan? Iya, Hadisnya itu. gitu kan? Kemudian oleh Mufti Batavia itu ternyata dihukumi dengan gurur. Jadi gurur itu apa sih? Tertipu ya, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tertipu gitu kan. Kemudian itu kan jihad yang melawan penjajah ya. Itu difatwakan dengan fatwa orang-orang yang pemberontak. Pemberontak, yang namanya memberontak kan memberontak kepada pemerintah gitu kan. Ya karena memang ada kecondongan sang mufti itu kepada pemerintah Belanda, kolonial Belanda. Nah, meskipun secara sejarah
itu sudah jelas-jelas bahwa fatwa itu salah, sikap itu salah, ya kan? Bahwa penggembosan terhadap perjuangan rakyat kepada kolonial Belanda saat itu dianggap dinilai salah, itu tetap aja mereka bela. Dan dikatakan dia adalah seorang pahlawan, seorang pejuang. Kan nyeri hati, Sakitnya itu sakitnya tuh di sini. Oh. Ya. Udah gitu dianggap sebagai seorang pahlawan, dan ketika sejarah itu dibuka itu justru dianggap sebagai fitnah dan pengadu domba, bahkan kebencian terhadap mufti itu. Nah, itu adalah efek dari cinta buta itu. Nah, jadi dia tidak memposisikan cinta yang sebenarnya kepada siapa dan dalam kondisi seperti apa. Dia tidak mengukur, menakar sikap-sikap mereka dengan takaran atau ukuran syariat. Jadi gitu, contoh-contoh seperti itulah yang harus dihindari. Orang sekarang kan untuk mengakses sebuah informasi kan gampang, mudah ya. Tinggal searching di Google kan beres ya. Bagaimana kebenarannya, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, kan gampang sekarang. Nah, hanya saja tadi tertutup oleh kebutaan cinta. Cinta yang buta. Sehingga meskipun salah tetap baik benar. Itu mungkin ada yang bilang itu apa? Mahfudot itu yang Madoman itu apa? Lupa lagi saya. Jadi jangan terlalu mencintai itu apa? Habibaka haunama asa yakuna bagi doka yauman ma. Itu Sayyidina Ali itu mah kalau nggak salah ya. Biasa baiklah, cinta sama cinta. Jadi yang sedang-sedang saja. Gitu kan ada lagunya tuh. Kalau ada Gusti mau dilaguin itu. Kami para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah. Kita kan cinta itu rasa, Ya. bukan Lidah. kata. Kalem boy. Ini ngobrol santai, ulah maka. Masih banyak nih temanya, boy. Kemudian apalagi ada oknum-oknum gitu ya, yang ya intinya hanya dirinya yang suci. Lantaran apa? Ada darah Rasul mengalir dalam dirinya. Kalau kata Gusti mah ada darah kotor dalam dirinya. Kemudian dia itu bersikap, berlaku seenaknya, menafi-nafikan, meragu-ragukan nasab-nasab keturunan Wali Songo gitu kan. Nah, giliran dia yang diserang balik, nyanyi kesana kemari, dikatakan pembenci Dzurriyyah Rasul lah, dikatakan pembenci Ahlul Bait lah, dikatakan pemecah belah, dikatakan yang suka manas-manasin itu apa, provokator lah, dan lain sebagainya. Ya padahal kalau diurut-urut, dirunut-runut, sebenarnya siapa sih yang mulai? Sebenarnya siapa sih yang Provokator itu ya? yang mengawali hal itu semua? Sebenarnya yang berpotensi untuk memecah belah bangsa, memecah belah umat di Indonesia ini khususnya, itu siapa sih? Nah, giliran ada yang mengkritisi mereka, itu dikatakan pemecah belah umat, dikatakan provokator. Padahal kan nggak ada asap kalau nggak ada api, ya kan? Api dulu baru asap. Lagi ngerokok nih, rokok lagi mati, ini kan api dulu nih, baru ada asapnya kan? Kan gitu, Betul itu. nggak ada penyerangan atau perlawanan atau kritik terhadap oknum-oknum yang seperti itu, jika bukan karena mereka itulah, oknum-oknum itulah yang memulainya. Nggak ada reaksi. Betul, tidak ada reaksi kalau nggak ada aksi. Kemudian mulai duluan, ibaratnya ketika dia ceramah kesana kemari, hei anjing, hei babi, tuh kan. Kemudian dalam diri saya
terdapat darah Rasulullah. No lagi, apalagi itu Ente baca di Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri Amanul arti fadzakiri syubihu bil anjami zuhri dan seterusnya. Terus ketika adzan, jadi misalkan asalnya suruh adzan, coba adzan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Ramadan ya mana kamu? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba ulangi gitu Ya bener Coba ulangi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu jit ana, jit ente. Datu ana, datu ente. Datu ana apa datu ente? Nah, karena polosnya dan kondisinya yang takut kali itu ya. Jid ente bet, jid ente. Terus berarti muliaan ana, muliaan ente, muliaan antum bet. Itu apa-apaan gitu ta. Jadi kalau memang dia itu mengaku sebagai duriyah Rasul, atau buktikan dong dengan perilaku. Jangan kemudian mengatasnamakan Rasul, mengatasnamakan keturunan Rasul, mengatasnamakan dalam dirinya itu ada darah Rasul. Tapi ketika diminta untuk tes DNA ngeles, harus dibongkar itu makam Rasulullah. Nah. Itu otaknya di mana gitu tuh? Kata orang mah dia ulama gitu. Cuman nggak tahu tuh ulama dari mananya. Kan dia masih sibuk ngajar, sibuk ngaji, sibuk mengarang kitab. Tapi ketika ngajarin nahwu, coba bahasa Arabnya Zaid mencintai Hindun. Hubba Zaidun ila Hindin. Aduh, gimana tadinya itu Mas? Suruh buka kamus gak? Ilah itu di mana nanggus ilah? Nyaho. Kan kalau di hadisnya kan faida ahbabtuhu. Nah, jadi itu satu fiil yang muta'addi langsung kepada maf'ul bih gitu kan. Faida ahbabtuhu berarti ahabba Zaidun Hindan, selesai. Ada fiil, ada fa'il maf'ul bih. Nggak perlu pakai ilah-ilahan segala. Pakai huruf jar segala. Nggak perlu. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi dan seterusnya. Tapi ini pakai ilah-ilahan. Apa nih maksudnya nih? Suruh buka kamus lagi, guys. Terus kalau orangnya saja model kualitas keilmuannya dia itu model seperti ini, kitab yang kayak gimana yang mau dia karang? Sementara untuk kaidah-kaidah dasar aja seperti itu, jadi meragukan gitu tuh. Meragukan. Nah, meskipun orangnya seperti ini, tetap aja ada aja yang mendukungnya, ada yang mencintainya, ada yang membelanya mati-matian. Bahkan ketika dia salah sekalipun, itu pun tetap akan dibela oleh mereka. Cuman yang paling ditakutkan ke masyarakat itu, jadi kalau misalnya ada Habib, itu kan duriyah Rasul katanya ya, mari darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya kan. Terus kalau misalnya duriyah Rasulnya salah, terus ada ahwal muhibbinnya ikut-ikutan dia, itu yang paling disayangkan. Dan ada sih kiai mungkin masih ngerem juga, masih ngerem maksudnya menjaga adab juga gitu. Ada yang bilang, duriyah Rasulnya dia hari kalakuana ulah dituturkeun, darah Rasul tapi ulah dituturkeun ge. Oke, duriyah Rasul nak ke surga, isi akan neraka baik itu. Bahkan kalaupun benar seperti itu, Gus, kalaupun benar seperti itu kan otomatis sifat-sifat Rasul itu untuk mengajak terhadap kebenaran jadi nggak ada. Ya seharusnya kalau menurut saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Tunggu dari tadi. Tuh. Dengan kopi cake. Rek ngopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana aja. Kirain sakit. Kiai ada kiai dari Bandung. Gus di situ, Gus. Silakan mangga. Ya, mangga. Ngonten. Oke. Subhanallah, gue tunggu loh dari tadi. Kiai dari Bandung ini. Jauh dari Bandung. Subhanallah. Mangga. Habis undangan ya?
Habis ceramah Kiai. Iya, itu Kiai Imam astagfirullah. Undang, Kiai undang. Subhanallah. Habis ngaji kitab. Habis ngaji kitab enggak? Undangan ceramah enggak. Oh. Ada apa ini? Itu Gus, apa namanya, sifat yang wajib dari Rasul itu berapa sih? 4. 4 ya Kiai ya, benar 4 kan? Apa sih? Enggak tahu. Oh, Masalahnya apa? Enggak, ini lagi ngobrol santai aja sambil ngopi. Enggak Gus, enggak. Udah ya. Saya lanjutin ngomong ya, kalau apa? Ya, boleh lanjut. Ya takutnya saya nggak takdim kalau nggak izin gitu kan. Kan udah lulus tes DNA kan? Oh iya. 90%. Oh iya. Arab. Iya, terus itu kan maksudnya gini ya. Ah, Sifat Rasul itu kan apa? Sidik ya, amanah, fatonah, tabligh. Itu kan kalau mengaku darah Rasul itu minimal yang 4. Yang 4 itu harus ada. Nah. Terus kalau misalnya mau tabligh, kalau fatonahnya nggak ada gimana? Jadi dolun. Jadi mudilun nanti. Terus Yang namanya Nabi kan nggak mungkin nggak cerdas. iyalah. Berarti yang namanya ulama dan ulama sebagai ahli warisnya para nabi itu otomatis memiliki kecerdasan, memiliki ilmu. Sementara jika ilmunya saja meragukan ketika menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab, saya cinta Z, Z cinta Hindun, Z cinta Hindun, itu hubba Zaidun ila Hindin, hubba Zaidun ila Hindin, itu bagaimana? Mungkin cintanya itu melalui kabel. Melalui kabel. Melalui kabel, ilah itu kabel. Oh gitu. Kestrom nanti ya. Maju kelepek. Yes, penghasil kayak gitulah. Terus banyaklah kalau membicarakan tentang inilah, tentang hal-hal yang memicu kritik kepada Blonde ini ya. Banyak. Bukannya kita tajasus ya. Bukannya kita tajasus gitu. Ya gini mah apa adanya gitu kan. Ya. Bahkan ada sampai menjual kapling, sampai menjual kapling surga gitu. Oh, Jadi satu kaplingnya itu harganya 2,5 juta sampai segituan. bener banget. Ada pokoknya mah ada informasinya kayak gitu. Tongarang gue seruana Tongarang. Huruf faktual. Sok tanya ke TIJ tuh, dia ngontenin tuh. Emang stay aja kita. TIJ, informannya. Cuma Dijual itu kaplingan surga. Dijual 2,5 juta. tolong ya Gus. Ya benar. Sok tangan nggak? Ya benar. Kita aja. TIJ. Kita aja di mana itu Gus? Di mana nomornya? Iya, tangan. Tangan Di ya. mana? Walhasil banyak lah oknum-oknum yang model seperti itu. Gus, Banyak amalkeun tong matahan unggul ya. Abgid bagi toka, hau nama. Iya. Asa ayakuna habibaka. Barangkali nanti dapat saripah kan lumayan. Ya nggak mau. Terus siapa lagi yang mau A? Siapa yang mau A? Ya surah ngaca diri Pak ya. Kita mengaca diri gitu ya. Ketika mereka merasa tertinggi atau silahkan gitu. Alhasil ketika ada hal yang berpotensi untuk kegaduhan, untuk pemecah belah masyarakat, pemecah belah bangsa, atau kritik mah kritik aja Bos ya. Nggak usah ragu-ragu. Wajib. Dan yang menjual-jual surga itu nggak 1-2 orang, banyak di masyarakat itu. Banyak. Per meter berapa? Per meter. Gus ngarang bae. Aing. Ngarang gimana? Aya adaban ge setik. Ini kan berbicara sesuai fakta. Dan saya juga nggak nyebut merek loh, saya nggak nyebut siapa-siapanya kan. Kurang sudon gagal. Tapi sudah ada menjustifikasi saya itu mah. Nggak boleh gitu, Siap. Nah, saya kan menyebutkan oknum, terus nggak menyebutkan merek gitu kan. Selesai. Terus ada lagi perbandingan antara satu ulama yang bukan golongan Sayyid, kemudian dibandingkan dengan 70 ulama, 70 ulama yang bukan Sayyid. Nah, itu jauh lebih utama seorang Sayyid yang bodoh. Itu
So, kalau gitu sebelum ngomong itu harus dipikir dulu, baru diucapkan. Ya. Terus maksudnya mungkin mereka juga atas ada alasan yang akal sehat apa gimana ngomong seperti itu, apa ada referensinya gitu. Ya Allah alam, alhasil kalau berbicara mengenai, kalau kita teliti lah ya, kalau kita teliti tentang apa namanya statement-statement yang mereka sebutkan itu mengunggul-unggulkan diri gitu tuh, sering. Itu yang kelihatan aja. Memang tadi itu ya yang disebutkan bahwa perbandingan antara 70 ulama yang bukan sayyid dibandingkan dengan satu sayyid tapi bodoh. Itu lebih utama satu sayyid bodoh daripada 70 orang yang berilmu. Alasannya naon? Berdasarkan atas fatwanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Gimana katanya? Dan itu disebutkan, dikutip oleh Habib Zain bin Smith di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Gimana deh? Kalau nggak salah mengutip dari Al-Fatawa Al-Hadisiyah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya membaca. Emang ada. Ada memang. Saya pernah baca itu. Ibnu Hajar yang ngomong gitu. Ibnu Hajar. Al-Haytami itu pengarang Tuhfah ya? Ya, yang ahli fikih aja itu mah ya. Terus menurut pendapat antum? Ya tetap mau istilahnya seseorang yang bernasab Rasul. Ketika memang benar ya sudah terverifikasi. Dibandingkan dengan yang selain yang bernasab kepada Rasulullah, ya. Itu hakikatnya sama. Kenapa? Karena seperti di dalam ayat itu ya, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Jadi kemuliaan, keutamaan yang ada dalam diri Rasulullah itu ya sebenarnya tidak ada kecuali itu turunnya wahyu kepada beliau. Nah, sehingga kemuliaan yang datang yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu nggak ada yang sifatnya zati, yang bersifat zat, kemuliaan zat dalam dirinya terdapat kemuliaan zat, nggak ada. Referensinya itu disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab As-Sawin dalam kitabnya Durarul Ghawas. Gimana? Poho. Durarul Ghawas apa itu dalam fatwa-fatwanya Syekh Ali Al-Khawas. Itu ada itu. Ketika beliau menafsirkan qul innama ana basyarun, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya saya ini hanya seorang manusia. Ya, seorang manusia, sehingga antara Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya itu biasa-biasa aja. Ya artinya nggak merasa, saya ini Rasulullah, saya ini Rasul yang paling mulia, saya ini Rasul yang paling tinggi, saya itu sebaik-baiknya makhluk, sehingga kalian harus tunduk setunduk-tunduknya kepada diri saya. Nggak ada kayak gitu. Tapi apa dengan sahabat-sahabatnya ya? Waktu bercanda-bercanda, ya kan? Waktu serius-serius, waktu perang-perang, gitu kan? Waktu waktu sholat-sholat, gitu, waktu ngopi ya ngopi, kalau bahasa kita mah ya. Hanya saja kelebihan yang ada dalam diri Rasulullah itu Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau, kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga itulah yang nilai lebih, nilai plus yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Nah, kalau berbicara kesan, emang Rasulullah nggak pernah salah. Rasulullah maksum, iya maksum, tapi dalam hal apa? Apakah dalam semua hal atau enggak? Gitu, apakah dalam semua hal atau enggak? Tetaplah hal-hal tertentu Allah Ta'ala batasi, sehingga dalam al-a'radul basyariyah beliau bisa salah, ya kan? Tapi kalau dalam hal tasyri', pensyariatan, memberikan aturan agama, itu Rasul nggak bisa salah di situ, maksum. Iya. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya dengan musyawarah, gitu kan. Ketika tetap ya sepakat Rasulullah SAW itu masih ada kekurangan gitu. Maksudnya memperlihatkan arah syariah supaya ada beda antara Tuhan dan makhluk. Betul. Nah, itu sekelas Rasul gitu kan. Kan ada beberapa kisah tuh ya yang saya kasih contoh, ketika kisah dari pembuahan pohon korma. Pada suatu hari Rasulullah lewat di suatu kebun dan para sahabat melihat para sahabat itu sedang membuahi kurma. Kalian ngapain ya Rasulullah? Pohon kurmanya itu kalau tidak dibuahkan, kalau tidak ada pembuahan, maka hasilnya akan jelek. Oh, saya lihat mah nggak perlu itu mah. Kalau memang Allah Ta'ala jadikan ya jadi, kata Rasul. Kemudian setelah sekian bulan Rasulullah balik lagi, loh, kok hasil panen kalian kayak gini? Jadi daging dari kurmanya itu nggak maksimal lah.
ya kan, dagingnya itu nggak maksimal dan ininya kulitnya tipis gitu kan, dagingnya tipis. Kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau pernah mengatakan bahwa gini dan begini. Nah, kemudian pada akhirnya beliau mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih ngerti dalam urusan dunia kalian, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya tidak dalam semua hal Rasulullah itu maksum. Dalam hal tasyri' Rasulullah pasti benernya, tapi selain tasyri' enggak. Itu Ada kemungkinan kesalahan. Itu sebetulnya mungkin Gus untuk memperlihatkan arad basariyah terhadap kita. Memperlihatkan arad sebenarnya kalaupun seperti itu mungkin Rasulullah udah dikasih tahu sama malaikat Jibril. Buktinya apa? Ya maksudnya kalau misalnya bisa saja gitu dikasih tahu, cuman kan ini cuman untuk memperlihatkan apa namanya, syariat itu harus ada gitu. Ya. Mungkin seperti itu. Ya. Maksudnya kalau nggak dicegat bahaya nih Gus Ajis nih, nanti Gimana? bisa di blunder juga di framing nanti kayak Gus Muafiq kemarin itu. Wih bahaya Gus Ajis ya. Ya, cuman kan saya berbicara tentang data, tentang dalil. iya. Nah, saya mau meneliti permasalahan ini dulu. Ampun Gus, kalau masalah dalil ampun. Iya. Makanya kan ada beberapa kasus seperti apa, seperti siasat perang. Ya. Ya kan, beliau punya pandangan tertentu. Kalau oleh sahabat nggak kayak gitu menurut saya Rasulullah. Tapi apa? Tapi begini dan begini, biar perangnya itu menang. Ada seperti itu. Menerima ya? Oh, nerima. Kemudian ketika apa itu? Ketika Rasulullah mau haji, kemudian ditahan itu ya, kemudian ditahan, nggak bisa haji. Kemudian sahabat pada pundung, itu. Kemudian Rasulullah pengen tahallul, Rasulullah sudah memerintahkan para sahabatnya, kan untuk selesai atau buka puasa gitu, untuk tahallul ya, dari tahallul. Ya. Rasulullah sudah memerintahkan, tapi para sahabatnya nggak nurut. Kenapa itu? Karena kehel, pundung. Oh, Nah, berarti lantaran mau masuk Mekah, ditahan kan oleh kafir Mekah saat itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya salah satu istri dari Rasulullah, ya Rasulullah, udah, Rasulullah nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu merintah sana merintah sini untuk mereka buka. Udah, Rasulullah keluar dari tenda, kemudian perlihatkan kepada para sahabat bahwasanya Rasulullah itu makan, minum. Nah, mereka akan ikut dengan sendirinya meskipun nggak perlu ngomong. Nah, hal-hal yang seperti itu, jadi Rasulullah itu lebih menekankan kepada musyawarah ya. Musyawarah dalam Ya, hal-hal berarti- yang Allah Ta'ala tidak turunkan wahyu di dalamnya. jadi mikir kia Gus. Berarti nggak perlu ya beliau itu ngomong NKRI bersyariah, ngatur-ngatur baik pejabat. Oh, Itu tetap perlu ya. itulah. Karena sebelum gini, kita kalau berbicara mengenai kenegaraan, jadi di Madinah itu, apakah ujuk-ujuk Rasulullah itu menjadi seorang kepala negara? Kan enggak. Di situ kan ada dua periode. Periode Mekah ketika Islam itu masih lemah, artinya para pengikutnya itu masih sedikit, ya kan, berada dalam kesenjangan di awal-awal gitu kan. Kemudian pindah kepada periode Madinah, mulai banyak orang-orang masuk Islam, ya kan. Kemudian di situ ada peperangan antara orang Islam, muhajiri Ansor dan muhajirin dan Ansor dengan kafir Mekah, ya kan. Terus yang pada akhirnya terbentuklah satu negara gitu kan, yang namanya Madinah gitu, dan Rasulullah sebagai kepalanya. Berarti ayat Al-Quran pas turun di Mekah itu kebanyakan tahdir ya. Betul. Kalau di Mekah itu kebanyakan yang basir gitu, yang supaya Iya, kabar baik, ya. kabar baik gitu. Kemudian ya intinya lebih menekankan kepada penguatan keimanan, gitu. Kemudian pada periode Madinah, itu baru Islam sedikit demi sedikit menjadi kuat, menjadi sebuah negara. Itu analoginya Gus ini Gus. Gimana? Ya melihat penjelasan Gus gitu ya. Setelah kan posisi negara kita itu sekarang aman-aman saja, damai, ngaji bebas, konten bebas, kita saling mengkritik di YouTube juga bebas. Aju ngomong siapkan pasukan, kita perang. Itu kan
kalau misalnya mencontoh akhlak Rasul itu perang dalam keadaan seperti apa? Itu waktu kan di Mekah emang diharuskan kondisinya harus perang. Terus kalau misalnya Di Mekah nggak bisa perang, nggak bisa, kondisinya masih lemah. oh nggak bisa kan? Nggak ada perang. di Oh, situ. nggak ada perang. Ada perang ketika udah periode Madinah, Oh, gitu. cuman kondisi Rasulullah udah kuat, terus emang kondisinya emang harus perang gitu kan? Iya. Ah. Dan musuhnya kan jelas, musuhnya orang-orang kafir. Nah kalau di Indonesia mau merangin siapa? Terus gini Gus, ada yang bilang mana ya Banser ya ngomong baik saya pasukan loba kirim tuh ke Palestina gitu kan? Maksudnya kan lamun pek dikirim ke Palestina itu senjata batur nges lengkapnya Gusnya. Haju kurang senjata can lengkap pasukan lagi kudu ngakutan sabaraha boa kaditunya. Haju eta mah seru aja mayahan maneh doang aja. Iyalah. Seru aja bunuh diri. Jadi meskipun jadi perang itu untuk meninggikan derajat Islam kan Yeah. di mata-mata orang kafir. Kalau misalnya perang geus jelas bakal leleh mah iya naon perang Bunuh diri. bunuh diri ya. Terus kan untuk pemberlakuan wajibnya perang itu kan seperti apa gitu kan harus diinin juga. Jadi jihad eta ya syarat-syarat tertentu Ya jelas. Nah, kan misalnya seperti kondisi jihad yang hukumnya fardu kifayah itu ketika dalam radius masafatul qasar itu, radius muter ya, lingkaran. Ini dari sini mau ke semua arah masafatul qasar katakanlah 80 km gitu kan. 90. Situ nggak nyampe 80. Oh nyampe. 80 km radius 80 km kalau masih nggak cukup diperluas lagi 2 kali masafatul qasar gitu terus kalau masih nggak cukup terus Itu radius jadi seperti itu untuk strateginya maksudnya. bukan kewajiban perang fardu kifayah itu ya Jadi menurut saya kalau misalnya musuh kita udah mencapai mendekat ke kita itu udah masuk Fatul Qasar baru perang gitu. iya Kita, kalau masih nggak cukup terus radiusnya diperluas itu gitu yang suka ngajak-ngajakin perang kira-kira paham nggak ke situ kira-kira? ternyata nggak tahu sayanya mah Iya karena kalau definisi perang sendiri dia perang melawan siapa terus gitu. kasihan juga Gus masyarakat kita, bangsa dan negara kita itu kan banyak Gus pengikut-pengikut mereka. Kalau misalnya diajak perang seperti itu, haju manehna ngariluan gitu ya. Kan ngomongnya merangan Jokowi gitu kan. Haju manehna eta katembak apa tabrakan gitu nya. hukumnya sahid apa enggak Awat eta. Ih, sahid apa naon eta? itu nyaho Ya Allah ya Rabbana. justru dia khawatirkan dia termasuk bukot gitu kan pemberontak dikhawatirkan gitu ya saya tidak menjustifikasi tapi dikhawatirkan kenapa karena kalau melihat sebab musabab itu seperti apa dulu ya kan melawan siapanya ya kan kemudian sementara di Indonesia ini musuh yang sebenarnya itu katakanlah dari masing-masing orang Islam itu siapa ya nafsunya diri sendiri Ya. itu kan untuk membangun sebuah negara yang memang berdasarkan atas syariat Islam ya itu orang-orangnya harus bagaimana kondisinya ya kan jangan jauh-jauh kita pengen mendirikan sebuah kerajaan Islam atau sebuah negara Islam Ya. di dunia ini mana sih kerajaan Islam yang benar-benar mengaplikasikan hukum syariat yang tidak tebang pilih gitu kan kemudian mana emang ada Arab Saudi cina katanya mazhabnya adalah mazhab kitab was sunnah gitu kan undang-undangnya itu kitab was sunnah buktinya Baik. bullshit buktinya nggak ada Laporkan ke Raja Salman gitu. Kemudian kalau berbicara mengenai Indonesia, bahwa Indonesia ini negara kafir misalkan, yang kafir apanya dulu? Gitu. Terus definisi dari negara kafir itu apa? Sehingga yang diperangi itu seperti apa? Gitu kan. Terus di sisi lain mengatakan bahwa pemerintah itu dolim, pemerintah itu sesat dan seterusnya sehingga wajib diperangi. Mereka punya bukti enggak? Atau ketika mereka punya bukti, ya, apakah mereka mampu untuk merubah? Apakah ada jaminan ketika pemerintah ini dirubah oleh mereka?
benar. Nah, apakah akan ada perubahan yang lebih baik daripada pemerintah sekarang? Nggak ada. Anu aya doang negara asal maneh nah acut-acutan. Nah, ada yang repot nantinya. Udah maksudnya gini Gus ya. Saya ingat ketika tahun berapa ya itu perang di Yaman itu. Gus masih di situ nggak? 2014 Udah pulang. udah pulang. Udah pulang sini. Oh. Maksudnya itu kan gini ya, kalau misalnya melihat kejadian di sana Gus, sampai-sampai santri-santri kita yang mondok di sana itu pada pulang. Berarti otomatis lah kajian ilmiah kaganggu, Jelas. ibadah tenang, hari ieu di urang geus tenang-tenang he. Kumaha tadi nah yang nyebut nanti ya, nyebut togut ke negara Indonesia, ke pemerintahan Indonesia, padahal mereka tenang-tenang saja. Bahkan seperti pesantren-pesantren mereka aja yang can puguh sanad keilmuannya, can puguh kredibilitas dalam bidang agama bebas. Ari ieu dikacaukeun he. Tungke orang mau bisa ngaji mah. Betul. Nggak malah ngaji ngonten aja dulu. Emang bisa gitu ngonten. Mau bisa Bos? mah. Leuheung Gus. Sosokan. Nah. Konten mah leuheung. Ngaji mah leuheung. Dia yang Perang, Cen. hayang jipuk jeung bikang hese urang. Hayang karak dek. Bledug bom bedak sawan eta. Kayak enak aja kondisi kayak gitu mah ya. Aduh, masya Allah. Si Gusti ge can kawin ya. Mau perang ya Allah. Berbuat bisa ngopi isuk-isuknya. Terus dari tadi kan kita berdua doang yang berbicara atau berkomentar ya, statement. Kita tunggu nih, gimana statementnya nih? Ya mengenai jihad itulah. Perang. Ya gini Gus, bener ya. Apa namanya kan mereka bilang kita siap perang, bela yang benar. Hancurkan rezim ini, jangan sampai rezim ini terus berjaya, ulama-ulama kita dipersekusi gitu kan. Tanggapan gue sih gimana tuh orang-orang yang bilang seperti itu? Kalau rasa itu mah ada udang di balik batu aja sih intinya. Ada udang di balik Batu. Emang di balik batu emang ada udang Ada doang? kadang ada udang, kadang ada kepitingnya Pak. Oh. Kadang ada kepiting di balik batu. Terus kan ini, terus kan Politik intinya, Pak. politik ya. Ada di situ. Kan jangan berpolitik katanya Kiai bagus. Emang kiai apa sih? Kayaknya ulama. Ini lama. Kan kalau ngelihat ini Gus ya, nah, ini kan sering kali oknum-oknum itu lah, yang dari narasi ceramahnya itu mengarah kepada ketidaksukaan dari sikap-sikap ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah atau pejabat ya. Sementara ada video yang beredar gitu, mereka yang ngopi bareng dengan pejabat-pejabat itu, nggak tahu terlepas dari motif yang melatar belakangi mereka untuk dekat dengan pejabat-pejabat itu. Ya, intinya sama aja gitu. Mereka seakan-akan melarang ulama-ulama yang dekat dengan pejabat, sementara mereka sendiri pun dekat dengan pejabat gitu. Sehingga ya bullshit aja sih gitu. Mungkin pejabat yang tidak mendukung mereka. Ya bisa jadi gitu. Terus kan banyak pejabat yang tidak mau mengikuti fatwa-fatwa ulama mereka. HPA kayak orang pembahasan terakhir ya Pak. Aktifin dulu ya. Oh ya, siap. Oke. Jadi nih tadi saya tuh lihat video siapa namanya tuh? Sa kabupaten ya orang. Untuk saudara Sani Uye ya, saya kasih tahu Anda ya. Itu Anda itu tidak punya guru sayyid, tidak punya. Ya, Anda tidak punya guru sayyid ya. Ya. Jadi Gus Hasan Ahsan Malik itu bukan sayyid ya. Gus Hasan Ahsan Malik bukan sayyid, bukan. Sampaikan video ini kepada Gus Hasan Ahsan Malik. Bilang kepada dia, Anda bukan sayyid. Ya. Jadi jangan mengaku-ngaku sayyid.
ternyata dia itu caleg, Oh caleg. Heeh. Nah, kita bayangkan aja, ya, yang apa ya, perilakunya di medsos, di media sosial itu seperti itu. Kalau jadi caleg, kayak gimana dia itu? Nah, jadi ketika dia jadi anggota legislatif, ya kan, anggota DPRD atau apa, kita bayangin sikapnya aja seperti itu. Artinya begini, dia dengan mudah ya menafikan seseorang akan statusnya sebagai seorang sayyid atau syarif ya. Dia punya bukti apa? Gitu. Kemudian hak dia apa? Melarang orang, Melarang orang, mengejas orang. menjustifikasi orang lain bahwa dirinya itu bukan sayyid. Oh, dia tes DNA aja mana? Nggak mau kan? Iya kan? Tes DNA aja mana? Kan harus Nggak gali, mau. harus menggali kuburan Rasulullah kata panutannya Gus. Kata panutannya. Terus kalau yang Asolah ketahui nih tentang bumi itu kayak gimana sih, Itu ketua Ormas Berantas kalau nggak salah. Oh, apa itu? Ya cabang Ormas yang dibubarkan pemerintah itu. Oh. Terus gimana ke masyarakat itu? Kurang tahu Gus. Saya fakta, kalau nggak tahu nggak tahu. Kalau namanya tahu. Kalau ceramah-ceramahnya gimana itu? Biasa saudara-saudara biasa. Oh. Kayak gaya itu aja. Jadi sama dengan junjungannya gitu Iya. ya? Kurang lebih gayanya gitu ya? Ya kalau buah kan Nggak akan nggak akan jauh. nggak jatuh jauh dari pohonnya gitu kan. Ya mulai seperti itulah. Giliran orang lain mengorek-ngorek nasabnya, dia nggak terima, gitu kan? Ketika dia itu mengomentari orang lain, hayo nasabnya, langsung dia akan menjustifikasi itu, dia bukan sayyid. Bilangin tuh ke Gus Alek, dia bukan sayyid. Aing nu sayyid Bang. Aing nu sayyid gitu. Waduh, ampun dah. Nah, model-modelnya seperti ini itu yang apa, risih gitu. Melihatnya itu risih gitu. Pusingkan. Nggak senang. Kira-kira masih ada nggak yang perlu diobrolkan ini? Ngobrol nandanya. Nanti waktu ya seperti itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mas Kangip, Katanya jangan itu Gus. apa? Katanya jangan apa namanya? Jangan apa namanya? Maksudnya gini ya. Pemerintah kita kan togut. Terus kalau misalnya dia nyalek, sama-sama togut dong. Nanti kalau misalnya gabung. Itu bisa jadi. Oh enggak, dia kan ini bisa merubah sistem gitu loh. Yang awalnya sistemnya itu sistem demokrasi, meren. Kemarinnya kan diganti gitu, naon gitu. Bersyariah, meren. Iya, syariah meren lah. Jadi sekarang menganggap bersyariah. Padahal di undang-undang itu sudah ada undang-undang perkawinan yang mencakup undang-undang jual beli, yang mencakup hutang-hutang, yang mencakup hukum waris, sudah ada sebenarnya. Cuman mungkin dia aja yang kurang melek gitu. Itu dari tahun 74. Udah lama itu sebenarnya ya. Ya intinya Gus, yang menanggapi kejadian fenomena seperti ini, ya mari kita tumbuhkan generasi-generasi kita bangsa Indonesia itu jangan cuma diisi dengan keagamaan doang, tanpa adanya jiwa nasionalis gitu Gus. Ya jiwa nasionalisme itu penting. Ya. Penting itu Gus, nasionalisme itu. Soalnya ya kan kalau misalnya kita memilih orang, misalnya kan dia nyalek ya. Nyalek, terus kalau misalnya nasionalisme tentang cinta kenegaraan apa Republik Indonesia itu nggak ada, ya mau gimana gitu. Apalagi kalau misalnya tata negara di luar negara kita gitu kan, misalnya bukan menjelekkan Yaman ya, di Yaman dibawa ke Indonesia kan kulturnya nggak cocok. Terus kan ada yang bilang
cara dakwah kalian itu jangan sok-sokan niru Wali Songo. Wali Songo itu wali. Kalau lo siapa? Ya kan wali itu kan warasatul anbiya, Gus. Harus ditiru. Kalau misalnya kita langsung niru Rasulullah SAW kan, itu Rasul lebih jauh lagi. Yang deket bela lah, kan Rasul kan para wali juga warisannya Rasul kayak itu. Terus kalau wali itu kan apa namanya udah tahu kultur kita kayak gimana gitu. Terus bukti kesuksesan beliau menata negara Indonesia itu udah tahu. Agama Indonesia sangat berkembang di Indonesia itu udah bukti loh. Bukti kesuksesannya. Makanya lebih menghargai perbedaan kalau itu. Perbedaan itu indah, Gus. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu emang bukan kaleng-kaleng. Para datuk-datuk kita di Indonesia sebagai para pejuang negara Indonesia itu udah menjadikan kita enak ngopi, enak ngaji, enak ngonten ya. Enak ngaji. Bahkan enak kawin juga. Ada mut'ah segala ya di orang. Daerah waktu ngebahas tentang mut'ah. Salutik biar tuh bahas kemarin nanti. Masalah kesana kurang lah. Lanjungnya. Tunggu spirit Wallahu ta'ala alam. Bisawab.